Atau apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Pak Baru katakan tadi, alhamdulillah doa kita terkabul. Wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Ya, kita saja yang mengisi ibadah-ibadah yang apa yang kita laksanakan nanti. Salam dan selawat senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya dan Pak Ketua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita sehat selalu. Amin. Dengan berpuasa mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beraktivitas sesuai dengan tupoksi kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya bukan penceramah ya, saya itu susah kalau hidup kultum ya. Mestinya ini Pak Ketua, Pak Baru, Pak Bus, mana Pak Bus? Nah itu dia Pak Baru, Umar Faruk, nah Umar Faruk tuh ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tapi ya izinkan saya menyampaikan, sebenarnya sudah ada asing lah untuk kita semua ini ya. Ada sebuah hadis itu, saya baca artinya aja, kataku salah ini banyak-banyak dari pondok di sini. Kalau saya itu mondoknya di rumah gitu. PMI, Pondok Mertua Indah ya. Apa? Kenapa ini saya angkat? Kenapa ini ingin saya kita mengingatkan kembali lah, gitulah ya. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hati, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Kalau hati berbentuk cinta, insya Allah baik semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kata dokter begini, sebenarnya sakit seseorang itu bukan hanya dari faktor makanan, bukan dari faktor makanan, bukan. Kenapa kata dokter itu? Itu bagian. Artinya tidak semua penyakit yang kita alami itu datang dari sumber makanan. Yang paling pokok adalah kata dokter itu, lupa lah dokternya ya. Apa ada yang datang dari dalam tubuh kita? Itu sumbernya. Nah, kalau saya hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, inilah dia hati kita. Gitu. Makanya kalau saya memaknai, kalau hati kita baik atau sehat, gitu, maka seluruh tubuh kita baik dan sehat. Kalau hati kita itu buruk atau sakit, maka sakit buruklah tubuh kita itu. Nah, makanya hipertensi darah tinggi itu bukan karena banyak makan garam, ya kan? Kalau alasan banyak makan garam, julma hipertensi pertama. Kenapa? Karena rumahnya itu, bahkan jangan itu julma, dinding rumahnya aja bertaburan garam. Nah itu ya. Mestinya julma yang hipertensi darah tinggi. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini mari kita jaga hati, mari kita tata hati kita
untuk menghindari dari berbagai macam penyakit hati. Salah satu contoh apa penyakit hati itu? Hasad, dengki, itu ya. Maka kalau saya singkat itu dengan SMS lah, tahu SMS kan? Nah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah itu, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu salah satu penyakit hati. Contoh, hidup bertetangga, hidup berteman, ya kan? Tetangga mendatangkan mobil Innova, nah, kita mendatangkan mobil ambulan. Ya kan gitu. Kenapa? Tak senang dia melihat tetangganya mendatangkan Innova, sakit hati, susah dia. Tak senang dia tetangga bahagia, malah dia jatuh sakit, akhirnya didatangkanlah ambulan. Nah itu, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dengar berita kalau tetangga yang sudah beli Innova masih beli tanah lagi. Dengar berita koma, akhirnya apa? Dia digalikan tanah, mati. Ya, apa? Akhirnya tidak senang, hatinya itu gelisah lihat tetangganya senang. Itu. Wong tetangga beli kulkas kok dia yang kedinginan tuh kan heran. Tetangga beli kulkas dia yang kepanasan itu. Mesti kan adem. Nah itu. Ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Saya katakan apa? Susah melihat orang senang, senang dia melihat orang susah. Nah, kalau tetangganya dapat musibah, wah, senang dia. Kalau perlu dia berpesta dia. Nah, gitu. Alhamdulillah. Nah, gitu kan? Nah, maka halil. Nah, makanya dia bilang Ramadan ini kita melatih, kita latih lagi. Seperti yang saya katakan tadi, saya hanya mengingatkan kembali itu. Mari kita pupuk, mari kita latih, mari kita pelihara hati kita dalam bersikap, bergaul, berucap dan lain sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan untuk hidup bertetangga, hidup berteman, mudah-mudahan itu keluarnya baik semua. Ibarat madu lah, madu itu makannya baik, menghasilkan pun yang baik itu. Makanya berbuat baiklah, sekecil apapun kebaikan itu, insya Allah kita juga tidak mengetahui kebaikan mana yang kelak akan mengantarkan kita ke surga. Berucaplah yang baik. Karena ucapan baik itu merupakan sedekah. Perbuatan yang baik itu juga merupakan sedekah. Senyum juga itu merupakan sedekah. Asal jangan senyum sendirian. Tak lama dipanggil Bu Umi, mana Bu Umi, ada gak Bu Umi? Tidak ada. Dipanggil Bu Umi, panggil Pak Panitra, tersenyumlah. Nah itu senyumnya sedekah. Tunggu sedekahnya di Pak Pan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat. Ini emang kultum ya kan? 7 menit lewat ini Gus. Ini 7 menit ini. 17 ya. Nah, oleh karena itu sudah melebihi 7 menit. Nah, terima kasih Pak Musin sudah memberitahu waktu sudah melewati 10 menit. Nah, mudah-mudahan 10 menit yang saya ambil dari jadwal Pak Ulum ditolak teman-teman itu. Mudah-mudahan jadi amal yang baiklah untuk kita semua. Bapak Ibu saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.